Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam pandan bok. Bikinnya super gampang, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya dijamin super enak, lembut, wangi, dijamin deh. Kalau teman-teman coba resepnya pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk daripada penasaran, kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan pandan. Siapkan 150 gram tepung beras, siapkan wadah, campurkan semua bahannya, masukkan 150 gram gula pasir, lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu, masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan tercampur rata, lanjut kita masukkan 50 ml jus pandan. Ini saya dapat dari 8 lembar daun pandan yang saya blender dengan sedikit air. Kemudian kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian lanjut kita aduk-aduk ya. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak dan wangi. Oke, adonan pandannya udah tercampur rata. Sekarang kita siapkan pan atau wajan. Langsung aja kita masukkan adonan pandannya sambil disaring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Adonan pandannya udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonan pandannya kita gunakan api sedang cenderung kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya. Nah, ini kita masaknya sebentar aja, asal adonan pandannya sedikit menggumpal atau hangat. Tujuan kita masak seperti ini biar kuenya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, setelah kita aduk-aduk, kelihatan teman-teman adonan pandannya sedikit menggumpal. Oke, matikan api kompornya. Langsung aja kita angkat, kemudian kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan. Ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Oke, adonan lapis putihnya udah siap, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan box ukuran 150 ml. Untuk box yang saya pakai ini bisa dikukus ya teman-teman. Untuk boxnya tidak dioles apapun, langsung aja kita masukkan adonan. Yang pertama kita masukkan adonan lapis putih sebanyak 1 sendok sayur kecil, atau untuk di tahap ini untuk tebal lapisnya sesuai selera. Setelah lapis putih pertama udah masuk, lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis pertama, lapis putihnya ini selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya merata dan permukaannya mulus tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis pandan. Untuk adonan pandannya kita masukkan sebanyak 2 sendok sayur ukuran kecil ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam box, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk kondisi adonan pandannya saat kita masukkan ke dalam box masih panas ya teman-teman. Oke, udah siap seperti ini, lanjut kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit kita kukus, lapis pandannya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih. Kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil ya. Jangan lupa sebelum kita tuang adonannya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk lapis putihnya kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis terakhir, adonan pandan. Kita masukkan sebanyak 2 sendok sayur, atau pastikan kita isi adonannya hingga boxnya penuh seperti ini.
Dan untuk adonan lapis yang terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue talam pandannya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue talam pandan boxnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam pandan boxnya dingin, langsung aja boxnya kita tutup ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 11 box, nah itu tergantung ukuran box yang kita pakai. Kalau teman-teman gunakan ukuran yang kecil, hasilnya lebih banyak. Kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker seperti ini biar lebih menarik aja. Oke, udah jadi deh teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini, selanjutnya siap dijual ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Nah, untuk hasilnya teman-teman, setelah kita kemas seperti ini ya, hasilnya lebih praktis, lebih higienis, cocok banget buat ide jualan ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Untuk satu box kue ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Nah, ini kita keluarkan satu kue talamnya dari box. Untuk caranya mudah banget, tinggal ditekan aja boxnya dan ini nggak lengket sama sekali ya. Untuk hasilnya kelihatan cantik banget, teksturnya lembut. Langsung aja kita potong. Untuk satu box kue talam pandannya bisa dimakan untuk 2 atau 3 orang karena ukurannya lumayan besar. Nah, ini kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk potongannya bebas aja ya teman-teman, besar kecilnya sesuai selera. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Untuk hasilnya seperti ini kelihatan, perlapisnya cantik banget, mulus, warna hijaunya cantik ya, dan matangnya benar-benar merata. Sekarang kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, manisnya pas, berasa pandannya wangi, gurih santannya berasa, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.